Kami dari kelas 601 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengertian Bangsa dan Negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diana Yusefia dengan NIM B11 2022-07973. Perkenalkan, saya Rafida Rufadila dengan NIM B11 2022-07539. Perkenalkan, nama saya Vika Dila Ayu Pustita dengan NIM B11 2022-07544. Saya Naina Safa Karmila dengan NIM B11 2022-07550. Saya Caesar Niko dengan NIM B11 2022-07981. Selanjutnya, yang pertama yaitu pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Yang kedua yaitu negara. Negara adalah dua unsur, yaitu suatu organisasi dan perserikatan, yaitu bersifat konstitutif dan deklaratif atau de facto dan de jure. Bangsa, menurut Muhammad Hatta, ditentukan oleh keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, yaitu terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Yang kedua yaitu bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Negara adalah alat dari suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat di samping menertibkan gejala-gejala kekuasaan yang karena hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok manusia tersebut. Perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan bersifat memaksa untuk ketertiban sosial. Negara adalah organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat. Negara sebagai organisasi dalam masyarakat mempunyai sifat-sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Negara mempunyai tugas, yaitu yang pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan yang lain. Yang kedua, mengorganisasi dan mengintegrasi aktivitas individu dan golongan agar dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Memaksa negara dapat memaksakan segala aturan yang ditetapkan untuk ditaati oleh semua orang ada di negara itu. Misal, begitu aturan dibuat, setiap orang harus tunduk. Monopoli, negara sebagai penyelenggara kepentingan umum memiliki hak monopoli dalam mengelola urusan-urusan tertentu. Misal, negara berhak melarang berkembangnya paham yang dianggap mengganggu tujuan negara. Mencakup semua, kekuasaan negara berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah negara itu tanpa kecuali. Misal, tidak ada seorang pun di wilayah negara yang dapat mengecualikan diri dari jangkauan kekuasaan negara. Unsur-unsur esensial negara, rakyat atau penduduk, suatu kelompok manusia yang merupakan suatu kehidupan bersama yang menetap di suatu tempat tertentu. Dua, wilayah. Apabila penduduk merupakan isi atau subjek dari suatu negara, maka negara adalah landasan material atau landasan fisik negara. Tiga, pemerintah. Yang berdaulat adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang berarti tidak berada di bawah kekuasaan lain. Yang selanjutnya adalah kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai
nasional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai penyebaran konsepsional. Yang selanjutnya, teori terbentuknya negara. Ke alam, kondisi alam tumbuhnya manusia, negara. Plato, Aristoteles. Yang kedua, teori ketuhanan, segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. Islam dan Kristen. Yang ketiga, teori perjanjian, Thomas Aquinas, manusia menghadapi kondisi alam dan timbul kekerasan sehingga harus mengatasi tantangan tersebut untuk melakukan hidup bersama. Yang keempat, proses terbentuknya negara zaman modern. Yang pertama, penaklukan, kedua, perubahan atau fusi, ketiga, pemisahan diri, keempat, pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Selanjutnya ada unsur negara. Yang pertama bersifat konstitutif, yang artinya dalam negara meliputi wilayah, darat, udara, dan perairan, rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat. Kedua bersifat deklaratif, ditujukan adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain atau de jure de facto, masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa PBB. Negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negara wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individu atau HAM, berdasarkan hak internasional, yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, budaya, dan sistem kenegaraan yang berlaku. Sekian presentasi dari